Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah ya, akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kelas nahwu kita. Insya Allah pelajaran pada pagi hari ini sangat sederhana, yaitu karena kita sering sekali menyinggungnya, yaitu tentang bab al-maf'ulu bihi. Al-maf'ulu bihi. Maf'ul bih ya, maf'ul bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulu bihi, babul maf'uli bihi wa huwal ismul mansubu alladhi yaqa'u alaihi al-fi'l. Nahwu qawlika darabtu Zaidan wa rakibtu al-farasa. Ya. Sebelumnya karena kita membahas tentang adadul mansubat, apa saja sih yang termasuk isim-isim yang dimansub, oke. Nah, salah satunya adalah maf'ul bihi. Maka di sini maf'ul bihi artinya atau definisinya yaitu al-ismul mansub, isim yang mansub, ya. Alladzi yaqa'u alaihi fi'il, yang letaknya itu setelah ada fi'ilnya. Contohnya, dorobtu Zaidan. Dorobtu fi'il fa'il, maka kemudian aku loh memukul. Memukul siapa nih? Zaidan. Zaidan di sini sebagai objek atau maf'ul bihi. Warokibtu al-farosa. Rokibtu, ya, wanya diabaikan. Rokibtu fi'il fa'il. Oke, aku loh naik. Naik apa nih? Al-farosa. Al-farosa sebagai objek atau kita bilangnya maf'ul bihi. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini Zaidan dan Al-Faros ini merupakan isim, ya, merupakan isim. Kemudian keadaannya selalu mansub, keadaannya selalu mansub dan letaknya setelah fi'il dan fa'il. Baik, kemudian Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid menjelaskan dari atas ini, matan atas, ya, wa aqulu al-maf'ulu bihi yutlaqu 'inda nahwiyyin 'ala mastajma'a thalathata umur. Ya, bahwasanya dinamakan maf'ul bihi menurut ahli nahwu itu apabila terkumpul tiga perkara. Yang pertama an yakuna isman, ya, yang pertama itu berupa isim, berupa isim. Sudah kita singgung barusan, ya, maf'ul bihi itu selalu isim. Fala yakunul maf'ulu bihi fi'lan wala harfan. Maka tidak bisa maf'ul bihi itu berupa fi'il ataupun huruf. Ya, mudah-mudahan sudah mudah difahami. Kemudian tsani wa tsani an yakuna mansuban. Ya, isimnya itu keadaannya selalu dinasab. Ya, kita sudah insya Allah sudah jelas sekali kalau i'rab itu ada marfu, ada mansub, ada majrur, dan ada majzum. Untuk isim itu hanya berlaku tiga saja, marfu, mansub, dan majrur. Adapun majzum itu hanya berlaku untuk fi'il. Oke, itu cirinya untuk fi'il, khusus untuk fi'il. Oke, adapun majrur khusus untuk isim. Ya, jadi untuk majrur tidak boleh, tidak berlaku untuk fi'il, melainkan hanya untuk isim saja. Kemudian majzum berlaku untuk fi'il saja, tidak boleh untuk isim. Adapun marfu' dan mansub boleh keduanya. Boleh isim, boleh fi'il. Adapun maf'ul bihi, karena kita lagi ngomongin maf'ul bihi, maka selalu mansub. Fala yakunu al-maf'ul bihi marfu'an wala majruran. Maka maf'ul bihi itu tidak akan pernah, ya, keadaannya marfu' ataupun majrur. Wathalithu an yakuna fi'lul fa'ili qad waqa'a alaihi. Nah, ini ciri khas dari maf'ul bihi, sebelumnya harus ada fi'il dan fa'ilnya. Meskipun fi'il dan fa'il itu sudah merupakan jumlah yang sempurna atau kalimat yang sempurna, tapi masih kurang jelas kalau kita hanya bilang dorobtu, aku loh memukul. Mukul siapa atau mukul apa nih? Kayak gitu. Baru kalau ada objek, maka akan jelas kalimatnya. Oke. Nah, kemudian di sini disebutkan, ya, yang
walaupun tadi ya harus ada objeknya ya, sebelumnya maf'ul bihi itu adalah objek perbuatan, sebelumnya ada fi'il dan fa'ilnya, meskipun jumlahnya itu atau fi'il fa'ilnya itu berupa thubut. Thubut itu konteks jumlahnya atau kalimatnya itu positif, dalam arti tidak ada huruf nafinya. Contohnya di sini fahimtu ad-darsa. Aku loh faham, ya, aku loh faham. Faham apanya? Ad-darsa. Pelajaran. Aku loh faham pelajaran. Nah, fahim tuh di sini kalau kita bilangnya itu subut, kalimat subut, ya. Dia tidak ada huruf nafinya. Huruf nafi itu apa? Huruf nafi seperti la, lam, ya, meniadakan fiil tersebut, ya. Misalnya aku nggak paham, berarti itu ada huruf nafinya. Aku enggaknya ini huruf nafi. Oke, nah itu dinamakan apa namanya, negatif ya, atau lawan kata dari subut kalau ada nafinya, huruf nafinya. Oke, nah di sini maf'ul bihi nggak ngaruh fi'il fa'ilnya mau dia subut positif atau nggak positif, dalam arti ada huruf nafinya nggak ngaruh. Selama ada fi'il fa'ilnya, maka itu bisa setelahnya bisa dinamakan maf'ul bihi. Nah, contohnya yang nggak jihati thubut atau kana ala jihatin nafi. Nahwu lam afham ad-dars. Lam afham ad-darsa. Nah, ini seharusnya lam afham, ham, memakai sukun karena sebelumnya ada lam. Kita waktu itu pernah singgung kalau lam itu adalah huruf yang menjazmkan fi'il. Huruf yang menjazmkan fi'il. Lalu kenapa di sini pakai kasroh? Ya karena untuk meringankan lisan kita. Kalau kita bilang lam afham ad-dars, ya agak susah. Lam afhamid dars. Kalau ad-darsnya kita nggak bilang ad-dars, kalau disambung maka kita bilangnya lam afhamid dars. Akan susah kalau lam afham, susah kalau kita menyambung ad-darsnya. Tapi kalau kita berhenti di lam afham, kemudian kita ad-darsa, kita mulai ad-darsa, ya nggak apa-apa, lam afham ad-darsa. Ya, tetapi kalau kita mau menyambung ad-darsanya, maka mimnya yang tadinya sukun diganti menjadi apa namanya, kasroh. Lam afhamid darsa. Oke, tapi bagaimana mengi'rabinya? Mengi'rabinya tetap afham, itu kita bilangnya fi'il mudhari majzum dengan sukun, ya. Kita bisa bilang sukun muqaddarah nggak masalah, oke, karena sebelumnya ada lamnya, sebelumnya ada lamnya. Ala kulihal ad-darsa di sini mau fahim tuh ad-darsa nggak ada lamnya atau ada lamnya pun lam afhamid darsa, ya. Yang jelas di sini ad-dars tetap aja maf'ul bihi karena sebelumnya ada fi'il dan fa'il. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian masuk ke anwa al-maf'ul bihi. Anwa al-maf'ul bihi. Baik, wahwa qisman. Nah, jenis-jenis maf'ul bihi itu ada dua, yaitu zohir dan mudmar. Oke, zohir itu yang zohir, yang nampak, ya. Mudmar itu lawan kata dari zohir itu mudmar, kata ganti. Ya. Zohir seperti yang kita singgung tadi, afham atau fahim tu ad-darsa. Fahimtu ad-darsa. Ad-darsa di sini kita bilangnya dhahir. Maf'ul bihinya tampak jelas dhahir. Ya. Wa mudmar itu dibagi menjadi dua. Mudmar dibagi menjadi dua. Mudmar dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama muttasil wa munfasil. Ya, muttasil kata gantinya itu ya kan nyambung. Oke, wa munfasil pisah. Oh ya, mutasil itu nyambung, munfasil itu pisah. Kita sebenarnya sudah hafal domir ya, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, ada 12 ya, kita insya Allah sudah hafal semuanya. Nah, mutasil karena di sini sebelumnya ada fiil dan fa'il, ya, maka untuk huwa, ya, untuk huwa kita ganti dengan hu, ya. Misalnya dia loh Zaidun memukul Ahmad, ya. Zaid kita bilangnya huwa,
dia loh mukul Ahmad. Ahmadnya juga kita bilangnya dia. Ya, kalau kita pakai yang zohir, maka kita bilangnya Zaidun atau doroba Zaidun Ahmada. Oke, tapi kita sudah tahu kalau yang mukul tuh Zaid. Ya udah, doroba aja. Doroba, dia loh mukul. Mukul siapa? Mukul dia, dia si Ahmad. Maka kita bilangnya dorobahu, dorobahu. Ya, huwa dorobahu. Oke. Kalau untuk aku yang ternyata dipukul, maka kita bilangnya dorobeni, dorobeni. Setelah fiil, fa'ilnya mana sih? Fa'ilnya ini sembunyi dia. Doroba, siapa yang memukul? Huwa, ya domir mustatir, huwa. Memukul siapa? Aku. Ada yaknya di sini. Tapi ini nunnya sebelumnya nun apa namanya? Namanya nun wikoyah. Ya, nggak bisa kita bilangnya dorobayi, nggak bisa. Jadi harus ada nun wiqoyah yang nyambungin antara fi'il fa'il dengan maf'ul bihi, dengan domir maf'ul bihi menggunakan ni, dorobani. Oke, dorobani. Tapi kalau aku yang mukul, maka kita bilangnya dorob tu, dorob tu. Bukan dorobani, melainkan dorob tu. Oke, kalau kamu yang mukul, dorob ta, kamu laki-laki misalnya, dorobta. Tapi domirnya ini bukan lagi maf'ul bihi, melainkan fa'il. Jadi untuk domir mutasil bisa berupa fa'il atau bisa berupa maf'ul bihi. Oke ya? Jadi mudah-mudahan bisa dibedakan. Kalau kita bilangnya dorobtu, baknya disukunkan, maka tu di sini sebagai fa'il. Oke, sebagai fa'il. Aku loh yang memukul. Tapi kalau dorobe, banyak ini nggak disukunkan, kemudian ada ya mutakalimnya, dorobe ni, yaknya namanya ya mutakalim, yang ditengahin dengan nun wiqoyah, dorobani, dorobani, maka ya di sini namanya domir mutasil, tapi di posisi sebagai maf'ul bihi. Oke. Kemudian dia loh mukul kita. Dorobana, nahnu, na, dorobana, dorobaka. Dia loh mukul kamu, laki-laki. Dorobaka. Kamu, dia loh mukul kamu perempuan. Dorobeki. Oke. Kemudian dia loh laki-laki mukul kalian berdua. Dorobakuma. Dia loh laki-laki mukul kalian banyak. Dorobakum. Dia loh laki-laki mukul kalian perempuan banyak. Dorobakunna. Dia loh laki-laki mukul dia laki-laki. Dorobahu. Dia loh laki-laki mukul dia perempuan. Dorobaha. Dia loh laki-laki mukul kalian mereka berdua. Dorobahuma. Dia loh laki-laki mukul mereka banyak. Dorobahum. Dia loh laki-laki mukul mereka perempuan banyak. Dorobahunna. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Coba Mbak Sari dulu, boleh? Ya, Mbak. Iya. Kalau saya bilang akroma, akroma itu artinya memuliakan. Dia loh laki-laki memuliakan. Oke. Memuliakan siapa? Yuk kita ikutin aja. Akromani memuliakan aku. Akromana dia memuliakan kita. Akromaka. Akroma itu artinya memuliakan. Yuk coba kita ikutin. Akroma. Ak- Akromani, Oke. akromana, Oke. akromaka, Oke. akromaki, Ya. akromakuma, Oke. akromakum, Ya. akromakunna, Iya. akromahu, Iya. akromaha, Oke. akromahuma, Oke. akromahum, Oke. akromahunna. Oke, itu kalau dia yang memuliakan aku, akromani. Tapi kalau aku memuliakan dia perempuan, gimana? Aku loh Akroma, memuliakan, dia perempuan ya, tunggu. aku perempuan, aku memuliakan dia perempuan. Dia bukan anti, bukan kia berarti tunggu. Akroma, dia perempuan, dia. Apa tuh ya, Nggak, yang tunggu. memuliakan itu aku. Kalau kalau Mbak Sari bilang akroma, berarti yang memuliakan dia. Dia memuliakan, dia laki-laki memuliakan.
Tapi misalnya kita bilang akromani, berarti dia laki-laki loh memuliakan aku. Sekarang gantian, aku loh yang memuliakan dia laki-laki mungkin atau yuk. Berarti gimana tuh akrom? Aku memuliakan dia laki-laki. Heeh. Akrom, mimnya disukun, akrom tu, Akrom tuh, hu. Nah, akrom tuhu. oke, atau akrom tu he. Oke. Jadi Ya. failnya berubah. Kalau akroma aja, berarti dia laki-laki yang memuliakan. Tapi kalau aku yang memuliakan, maka ganti. Failnya diganti. Yang tadinya akroma biasa menjadi akrom tu. Bisa difahami ya? Akrom tu. Iya. Tu siapa? Akrom tuhu, akrom tuha, akrom tuku, akrom tuka, akrom tuki, akrom tukum. Seperti itu. Iya ya ampun, tahu Oke deh. ya? Oke, Coba oke. kalau kamu perempuan memuliakan nya, nya di sini maksudnya ibunya misalnya. Dia perempuan Akro, memuliakan akromat ya. gitu ya, akromat berarti. Kamu perempuan deh, maaf. Kamu perempuan memuliakannya, perempuan. Akromat, iya. Pakai Kalau kak. akromat kan dia perempuan. Oke, sekarang kamu Kamu perempuan perempuan tuh. memuliakan nya. Nya di sini maksudnya ibunya. Kita bilang kamu loh, kamu perempuan loh memuliakan nya. Akrom, aduh Mbak, apa sih kalau kamu Akrom perempuan? ti. Oh, akromti. Akrom tihe. Ya kan? Akromti, ya, ya. Ya, Akromtiha, ya. ya, oke ya. Jadi di sini memang ada domir mutasil dua, Mbak. Oke ya. Di sini dalam kalimat akrom tuhe, akrom tihe, akrom tuhu itu ada domir mutasil. Tadi domir mutasil itu domir yang lengket, nempel pada fiil. Ada dua di sini domir mutasilnya. Yang satu posisinya sebagai fa'il, oke, pelaku. Akrom tu, oke, domir mutasil fi mahal rofa fa'il. Ha, domir mutasil fi mahal nasab maf'ul bihi. Bisa difahami ya? Ya, Insya Oke. Allah. Sekarang aku memuliakan mereka laki-laki banyak. Akrom tuhum. Oke, akrom tu hum. Oke. Sekarang kamu laki-laki memuliakan bapaknya, nyanya, memuliakannya, nya laki-laki. Kamu laki-laki memuliakannya. Iya. Akrom, kamu laki-laki itu berarti dia antai. Akrom ta Ahsanti, hu, akrom tah, gitu. nya. Nya, nya, Nya laki-laki. huwa ya, bukan dia itu ya. Tunggu, nya itu apa tuh? Berarti, iya betul Akrom huwa ta, berarti pakai akrom ta, hu. huwa, hu, Udah, ya kan? Akrom kalau tahu. huwa kan hu. Iya, iya, iya. Oke, akrom tahu. Oke, baik. Sekarang kalau dia perempuan memuliakan aku. Dia perempuan itu berarti kalau kalau ak- dia tuh bukan anti ya. Itu Ya, kamu dia, iya. Dia iya ya. perempuan memuliakan aku. Akrom, dia tuh akromat. Iya, betul. Akromat. Akromat Terus, dia memuliakan siapa? memuliakan aku. Memuliakan Dialah aku. perempuan memuliakan aku. Akromat aku berarti nih. Akromat Ahsanti. nih Nih, gitu. akromat nih. Oke ya, bisa difahami insya Allah ya. Ya insya Allah. Baik, terima kasih Mbak Sari. Mbak Risma mau mencoba? Iya, Mbak, insya Allah, Mbak. Baik. Agak bingung juga ternyata. Kalau Iya. begini. Ini sekarang fi'il madinya allama. Allama. Allama itu artinya Alam. mengajarkan. Iya. Iya, baik. Dia loh Hmm. laki-laki atau Pak Guru maksudnya. Pak gurunya diganti domir aja. Jadi allama. Mengajariku. Yuk. Dia laki-laki. Pak Guru berarti alama. Dia ya, Mbak? Iya. Pak gurunya diganti dia. Alama. Apa ya? Alamahuni Ah, gitu? enggak. Apa Allamani. ya? Gitu aja. Allama kan untuk huwa. Ya enggak? Oh, iya, 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 Allama iya.
Nah, allama itu untuk huwa. Sudah termasuk include ya, Mbak ya, Ya, di situ langsung ya. aja. Ah, iya, iya, iya. Allamani. Oke. Iya, Kalau mau iya. dilanjutkan, maksudnya kalau kita mau perjelas, sebenarnya siapa yang ngajarin aku, Pak Guru? Allamanil ustadzu. Gitu. Oke ya. Oh, Mm. iya, iya, iya. Tapi Jadi kalau kita, maf'ul itu ya, kalau sebagai fa'il. ustadznya, ya, kalau Oh, al iya. ustadznya kita bilangnya huwa aja ya, udah allamani kayak gitu. Dia loh ngajarin aku. Oke. Dia loh, Iya. maksudnya Pak Guru ini ngajari kamu. Yuk. Alama Kamu eh laki-laki. alam tuh. Hmm? Dia loh Pak Eh, Guru mengajari kamu dia laki-laki. Pak dia Pak Guru Heeh. eh kamu itu ngajari kamu. Iya, ngajari kamu. Kak, kamu laki-laki atau Kamu perempuan, laki-laki. Mbak? Iya. Alamaka gitu. Udah gitu dong. Alamaka. Ah, iya, iya, iya. Oke. Dia loh Pak Guru, dia loh Pak Guru ngajari kamu perempuan. Alamaki. Oke. Dia loh Pak Guru ngajarin kalian banyak. Alamakum. Alamakum. Oke. Kamu loh perempuan ngajari Hmm. dia. Dia maksudnya anakmu laki-laki. Maksudnya. Kamu loh Iya, perempuan iya. ngajari anakmu Eh, laki-laki. Ngajari dia. alamat Hah? alamat Kamu loh perempuan kamu ngajari perempuan anakmu tuh laki-laki. Ngajarinya. Kamu loh yang ngajari dia. Nah, dan kamu itu kamu berarti perempuan, oke. eh kak Alam, kayak Mbak Kiki. alam, Alam ti. alam oh Alam ya tihi. alam tihi. Alam Oh, tihi. Heeh. Kamu ya loh alam perempuan yang ngajari dia laki-laki. Alam tihi. alam tihi. Iya, iya, iya. Ya. Alam tihi. Kamu Di loh alam perempuan ngajari anakmu perempuan. Ngajari dia. Kamu loh yang ngajari dia. Dia di sini anakmu perempuan. perempuan. Berarti, Alam tiha. oke. Alam tiha. Oke. Kamu loh laki-laki yang ngajarin dia anaknya laki-laki. Alam tahu. Alam tahu. Oke. Kamu loh laki-laki yang ngajarin mereka banyak. Alam alam ta Oke. mereka banyak. Alam Iya. tahum. Alam tahu. Oke. Ya. Siap. Ya. Di sini yang al Quran, ya kan? Al Quran Ar-Rahman, ya kan? Al Quran. Berarti siapa yang ngajarin di sini? Dia laki-laki mengajari Al-Quran gitu ya, Mbak? Iya, tapi kita nggak boleh bilang dia laki-laki. Allah di sini yang ngajarin Al-Quran. Oh, Ya nggak? Ar-Rahman, al Quran. iya, Ya iya, nggak? Ya kan? Oh, memang betul. secara ininya pakai huwa. Tapi kita Iya, bilang iya. Ar-Rahmannya. Ar-Rahman itu siapa? Ya Allah. Ya, yang ngajarin Al-Quran. Bisa Iya. difahami ya? Siap, siap, Mbak. Oke. Jazakallah khair. Iya, Domir yang berupa domir munfasil juga ada 12. Nah, di sini dhamir munfasil untuk maf'ul bihi hanya ada kata iya, kemudian disambung dengan terserah mau kepadaku berarti iya ya, ya iya nah, iya kah, iya ki. Tergantung mau domir yang apa, mau pakai yang untuk kamu laki-laki maka iya kah. Untuk kamu perempuan, iya Ki. Untuk kalian berdua, iya kuma, iya kum, iya kunna, iya hu untuk domir laki-laki dia, satu. Iya ha untuk satu perempuan, iya ha dia, iya huma, iya hum, iya hunna. Hanya ada untuk domir munfasil, hanya ada kalimat kata ini saja, iya. Tergantung, terus kemudian apa maunya mau kamu laki-laki kamu perempuan satu atau kalian berdua banyak kalian berdua aja kalian banyak dan seterusnya. Oke. Nah, di sini disebutkan ya kan bahwasanya dhamir maf'ul bihi dibagi menjadi dua, al-awwal al-dhahir seperti tadi yang sudah kita jelaskan, al-dhahir yang tampak, kemudian asani kata ganti al-mudmar. Waqad arafta anna al-dhahir ma yadullu ala ma'nahu bidun ihtiyaji ila qarinah takallumin aw khitabin aw ghaibah.
Kalau misalnya maf'ul bihinya berupa zahir yang nampak, maka nggak perlu lagi ini untuk dua laki-laki atau untuk satu perempuan atau satu laki-laki nggak perlu lagi. Ini untuk domir mutakalim atau domir khitab ya atau domir ghaib ya nggak perlu karena dia zahir sudah jelas. Fahim tu ad-darsa ad-darsa. Kemudian rokib tu al-farosa al-farosa itu zahir sudah tampak. Adapun untuk mudmar, maka kita butuh nih, dia tuh domirnya domir mutakalim, domir untuk yang ngomong, atau domir mukhotob yang diajak ngomong, atau domir ghaib yang apa namanya yang diomongin. Oke, jadi butuh itu namanya korinah, ya korinah yang menandakan ini loh domirnya merujuk ke mana nih, ke siapa nih, ya. Contohnya yang dohir gampang. Famisalu al-dohir doroba Muhammadun bakron doroba fi'il Muhammadun siapa yang memukul Muhammadun fa'il selalu marfu kaidahnya fa'il selalu marfu doroba Muhammadun bakron maf'ul bihi selalu mansub ya kalau dibalik ternyata yang mukul adalah bakernya bukan Muhammad Muhammad malah yang dipukul berarti ya dibalik aja doroba bakrun Muhammadan ya tergantung siapa nih yang mukul ya kalau yang dia yang apa namanya fa'il maka pelakunya maka dia marfu kalau dia mansub maka dia yang objeknya yang dipukul doroba Muhammadun bakron atau doroba bakrun Muhammadan ya kalau doroba memakai fi'il madhi fi'il mudhari'nya apa yadribu ya yadribu Khalidun Amron. Khalid loh sedang memukul Amar. Oke, sedang memukul Amar. Nah, Amarnya yang mukul Khalid, yadribu Amron Khalidan. Ya, tergantung di sini apa namanya, siapa yang dipukul. Baik, Qotofa Ismailu Zahrotan. Qotofa itu artinya memetik. Ismail, Ismail loh telah memetik Zahrotan. Zahrotan itu bunga. Ismailu, kenapa nggak Ismailun? Ya, waktu itu kita sudah pernah singgung nama laki-laki non-Arab. Ya, Ismail itu termasuk nama laki-laki non-Arab. Itu tidak boleh menerima tanwin, nggak boleh Ismailun, nggak boleh melainkan Ismailu. Ya, Ismailu dia sebagai fa'il di sini yang memetik. Ya, Zahrotan dia sebagai maf'ul bihi objeknya yang dipetik oleh Ismail. Maf'ul bihi selalu mansub. Yaktifu, kotofa yaktifu, yaktifu di sini apa? Fi'il mudhari'. Oke, fi'il mudhari' marfu dengan dhammah yaktifu. Sedang memetik apa nih? Siapa nih? Ismailu. Ismail lo sedang memetik Zahrotan. Zahrotan maf'ul bihi mansub. Oke, ala kulli hal Bakron, Amron, Zahrotan, Zahrotan di sini yang kedua di sini ini merupakan maf'ul bihi bentuknya zahir, bentuknya zahir. Baik. Adapun mudmar dibagi menjadi dua, al-muttasil wa tsani al-munfasil. Al-muttasil ma la yubtada'u bihil kalam wa la yasihu wuqu'uhu ba'da illa fil ikhtiyar. Oke. Jadi di sini harus sebelumnya harus ada fi'il fa'ilnya. Oke, harus ada fi'il fa'ilnya dan nggak ada ilahnya setelahnya. Nah, dia pakai ilah kalau dia menggunakan domir munfasil. Domir munfasil tuh hanya ada satu saja, yaitu iya aja. Iya. Nah, kalau misalnya ada ilah, baru nanti ilah iyahu. Ya, seperti wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyah. Illa iyah. Nah, iyah di sini terletak setelah ilah. Iyah di sini sebagai domir munfasil. Domir munfasil fi mahal nasab maf'ul bihi. Oke, bahwasanya Allah menetapkan ya, mewajibkan ya agar tidak menyembah kecuali selain Allah. Iya, iya ya, iya di sini ya kecuali ilah itu kecuali iyahu ya kepadanya saja yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, di sini walil muttasil ithna asyara lafdhan tadi sudah kita sebutkan ya. Ata'ani Muhammadun yuti'uni Bakron ya. Ata'ani ni ya, ada ya mutakalimnya, kemudian sebelumnya ada nun wiqayah. Ata'ani ya. Nun wiqayah itu yang bantu ya mutakalimnya di sini yang sebagai domir muttasil maf'ul bihi. Jadi nggak bisa kita bilang nggak bisa. Jadi harus ada nun pembantunya, nun yang bantu, namanya nun wiqayah.
Ato'ani telah taat lo kepadaku. Siapa lo yang taat kepadaku? Muhammadun. Ato'ani Muhammadun. Yuti'uni kalau ato'a fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya yuti'u. Yuti'uni bakrun. Bakr itu loh mentaati aku. Ati'ni ya Bakru. Ya, taatilah aku wahai Bakar. Oke. Wasani pakai na untuk kalau kita pengganti nahnu. Ata'ana abnauna. Anak-anak kita loh telah taat kepada kita, patuh kepada kita. Ata'ana. Oke, atau al-kaf maftuhah untuk mukhatab untuk kamu laki-laki. Ata'aka ibnuka telah taat kepadamu loh siapa anak laki-lakimu atau akah kah ya ini dia lagi ngomongin ke si bapak misalnya laki-laki atau akah ya telah taat loh kepadamu patuh kepadamu siapa ibnuka anakmu anak laki-lakimu atau kepada ibunya kita bilang atau aki ibnuki ya telah taat kepadamu loh anak laki-lakimu oke. Baik. Kemudian ata'akuma, ata'akum, ata'akunna, ya, ata'ahu dan seterusnya. Oke, ata'aha, ata'ahuma, ata'ahum, ata'ahunna. Oke. Baik. Oke, PR-nya bisa diterapkan. Yuk, diterapkan nanti ke situ ya. Terrosa, terrosa. Artinya juga memberikan pelajaran atau mengajariku. Terrosa. Bisa diterapkan terrosani, terrosahu, dan seterusnya yang 12 domir itu. Oke. Oke. Bentar. Terrosani al-ustadu. Oke. Diteruskan ke selanjutnya ya. Kemudian terro diganti juga yang ngajarin aku itu ustadzah. Terrosatni al-ustadzatu. Diganti juga ya. Diganti darosani, diganti darosahu, darosaha, darosahi, darosaka, darosa, ya. Begitu pula dengan darosat, darosatni al-ustadzatu. Oke, diganti juga. Oke. Akromani. Yang tadi sebenarnya sudah, nggak apa-apa. Akromani at-talibu. Siswa loh telah memuliakanku. Diganti. Kemudian akromatsni at-talibatu. Ya, empat ini tolong diganti ya. Darrosani al-ustadu. Ya, fi'il apa, domirnya ini, domir maf'ul bihinya diganti. Jumlahnya tadi 12 sudah ada satu, berarti tinggal 11 lagi. Terrosatsni al-ustadatu juga diganti. Akromani at-talibu, akromatsni at-talibatu. Baik. Udah ditulis? Sudah, Mbak. Sudah. Tunggu Mbak, belum belum dikit lagi. Oke. Jadi yang perlu diganti domir mutasilnya sebagai maf'ul bihi. Oke. Ini fa'ilnya sudah ada. Fa'ilnya sudah ada. Al-ustadzu, al-ustadzatu, at-talibu, at-talibatu sebagai fa'il. Dan Mbak udah selesai ditulis. Baik. Sekarang walil munfasil juga ada 12. Domir munfasil juga ada 12. Dia hanya memakai iya aja. Iya kemudian disambung setelahnya. Mau iya ya untuk aku kepadaku. Iya kah kepadamu laki-laki. Iya ki kepadamu perempuan. Ya.
iyakum kepada kalian laki-laki banyak ya dan seterusnya. Nah, biasanya kalau iya itu domir munfasil yang didahulukan sebelum fiilnya, sebelum fiil fa'ilnya. Contohnya misalnya iya ya atau talamidu. Iya ya ato'a talamidu. Kepadaku loh ato'a at-talamidu. Murid-murid itu pada patuh. Iya ya ato'a at-talamidu. Tapi kalau iya yanya ini setelah fi'il fa'il, biasanya itu sebelumnya ada ilahnya. Kalau kita apa namanya? Iyanya di setelah fi'il fa'ilnya, dia itu nggak kalau nggak ada ilahnya iya, iya, kata iya, domir munfasil iya, itu selalu di depan. Ya, contohnya lagi yang di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, wa iyyaka nasta'in. Ya, kita bilangnya iyyaka domir munfasil fi mahal nasab maf'ul bihi muqaddam. Muqaddam itu yang didahulukan dari fi'il fa'il. Biasanya untuk maf'ul bihi selalu letaknya itu normalnya letaknya setelah fi'il fa'il. Tapi karena kita menggunakan domir munfasil, maka letaknya itu sebelum fiil dan fa'il didahulukan. Kecuali kalau ada ilahnya. Ya, ilah itu kecuali artinya ilah, tapi sebelumnya juga harus ada huruf nafinya. Ada huruf nafinya. Ya. Nih, ma ata'a at-talamidu illa iyaya. Para murid-murid loh, para murid-murid nggak taat kecuali kepadaku, nggak patuh kecuali kepadaku. Oke. Nah, ini juga amaro alla ta'budu illa iyyah ya. Apa namanya? Allah Ta'ala memerintahkan agar kalian itu loh tidaklah menyembah kecuali kepadanya. Nya di sini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kenapa kok iyyaka na'budu? Kenapa harus didahulukan iyyaka? Iya, karena memang ada dari segi maknanya ya. Kalau kita bilangnya na'buduka ka sebenarnya domir mutasil menggunakan domir mutasil sebagai maf'ul bihi kita bilangnya na'buduka. Tapi kalau kita pakai na'buduka, kalau Allah menggunakan na'buduka di sini, maka na'buduka wa kita lo menyembahmu wahai Allah dan banyak sekali sesembahan sebenarnya. Oke, tetapi kalau menggunakan didahulukan maf'ul bihinya, ya dhamir munfasil maf'ul bihinya di sini fi mahal nasab maf'ul bihi muqaddam, maka hanya kepadamu saja. Iyaka, hanya kepadamu saja ya Allah kami menyembah. Udah karena memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka dan kepadamu saja ya Allah kami meminta pertolongan. Nah, iyaka di sini kita bilangnya domir munfasil, bukan domir mutasil, melainkan domir munfasil fi mahal nasab maf'ul bihi muqaddam fi mahal nasab maf'ul bihi muqaddam. Oke, nih ma ata'a at-talamidu illa iyai, iyaya ata'a at-talamidu. Oke. Contohnya lagi misalnya sebentar. Saya tulis di sini. Yahtarimu at-tullabu. Yahtarimu at-tullabu al-muallimata. Oke. Mbak, Mbak Risma. Yahtarimu at-tullabu al-muallimata. Ini jumlah apa dulu, Mbak? Eh, Jumlah fi'liyah Oke, dimulai dengan fi'il mudhari dengan fi'il mudhari yahtarimu. Oke, fa'ilnya mana? ini at-talibu At-tullabu. at-tullabu astagfirullah. Oke. At-tullabu ya, Oke. itu sebagai fa'il dan Fa'il. Kenapa dia at-tullabu fa'il? Oke. Kenapa kok bu? Kenapa nggak bi? karena fa'il selalu marfu Iya, kenapa marfu'nya dengan dhammah di sini? Kenapa nggak karena at-tullab? dia termasuk jamak taksir. Jamak taksir. Oke, jamak taksir dalam keadaan marfu'.
Oke, itu dengan dengan domah sebagaimana dom mufrad. Oke, sebagaimana isim mufrad. Baik, ada fiil, ada fa'il, kemudian al-muallimah sebagai apa ya? sebagai maf'ul bih, Mbak. Sebagai Al-muallim maf'ul bihi, maka maf'ul bihi selalu lalu mansub oke mansubnya ini dengan dengan fathah zohir. oke dengan fathah dhahir. Yahtarimu at-tullabu al-muallimata. Oke, al-muallimata di sini diganti dengan domir munfasil kira-kira pakai apa? Iya ya atau iyaka atau iyakum atau iyahu atau apa? Kalau al-muallimah Iya, iya ya, Mbak. ahsanti iya. Iya. Nah, waktu tadi sudah kita singgung kalau pakai domir munfasil iya itu didahulukan fiil fa'il atau normal aja. eh kalau kalau dengan iya itu didahulukan Iya. iyanya. Oke, berarti iya ha. Yuk, teruskan. Iya ha, eh bentar, bentar. Yahtar Yahtarimu yahtarimu at-tullab. tulabu. Udah, oke. Iya ha. Yahtarimu at-tullabu. Oke. Nah, sekarang al-muallimahnya ternyata saya nih. Saya muallimah. Berarti gimana? Pakai domir munfasilnya. Eh, iya ya, Oke. yahtarimu at-tulabu. Oke. Sanksi. Kemudian masih. Tolabani al-mudiru. Tolabani meminta aku al-mudiru. Mungkin minta nemuin atau apa. Tolabani al-mudiru. Oke. Sekarang mana fa'ilnya? Al-mudiru. Al-mudiru. Oke. Kemudian maf'ul bihinya mana? Ni Ya, saya. mutakalim Ya, di iya, sini. Oke, iya. tolabani Benar. al mudiru. Sekarang ni-nya ini kan domir apa? Mutasil atau munfasil? Yang ni tolabani ya mutakalim di sini sebagai domir munfasil atau Eh, mutasil? domir mutasil ya, Mbak. Domir mutasil ahsanti. Coba diganti domir munfasil berarti Eh, berarti dengan iya itu ya. ya, ya, ya betul. Iya ya, Oke, iya iya ya. ya. Atula, iya ya atulabu al Ngapain atulabu? eh Udah tolabani al mudir, nggak ada tulabnya. oh Iya ya, ya. iya ya Tolabal atulabu ya, mudir. Mbak. Al Astagfirullahaladzim. Udah, Iya iya ya ya. atulabu. Tolabal mudir. Ya, mudir Ah, lo terus. meminta aku. Ya, mudir lo Iya iya, meminta kepadaku. Iya ya, tolabal mudir. Bisa difahami siap ya? Ya kayak gitu. siap Kalau siap. misalnya domir apa namanya mutasilnya diganti, ya begini. Kalau domir Eh, mutasilnya diganti dengan domir munfasil seperti itu contohnya. siap Oke, siap, Mbak, siap. oke. Insyaallah ya. Yang Ya. surat Al-Fatihah tadi, iya karena budu. Oke, iya karena budu. Iya kanya kan tadi domir munfasil tuh. Kalau domir Ya, kalau diganti domir mutasil jadinya gimana? diganti dengan domir Domir mutasil. mutasil. Berarti kan Berarti iya kah nak budu. budu. Iya. Sekarang kalau iya kanya Berarti diganti domir mutasil, iya. nggak perlu Jadi iya kah lagi. Nak oh, bukan buduka. bukan ya. Hmm, Nah, budu ayo. nak buduka gitu Ya, aja. nah Iya nggak? budu kayaknya ya. Nak buduka. Oke, Iya, iya, betul, Mbak. baik. Ber- Kemudian kalau Berubah misalnya berubah dogen ternyata bingung kapan, Mbak. baik. Sekarang yahtarimu at-tullabu yang masih atas tadi Mm-mm. al-muallimah, bukan muallimata, al-muallimah. Oke. Oke. Yuk, diganti al-muallimah diganti dhamir munfasil, Al-muallima diganti dhamir diganti munfasil. domir munfasil. Berarti iya ya, Mbak ya. Iya, iyahu, Oke, udah. iyahu yahtarimu at-tulabu. Iya, at-tullabu. Oke, gitu. Gitu aja. Iya, Oke. Jadi bisa iya. dhamir muttasil dirubah menjadi dhamir munfasil, tapi ya harus didahulukan dari fiil dan
fa'il. Didahulukan fi'il fa'il ya. Baik, Oke, baik. insya Allah bisa difahami ya. Siap, siap. Insya Baik. Allah. Kalau ada ilahnya, nah itu baru boleh setelah ilah. Ya, Setelah harus ilah, jadi ada semua setelah huruf, ilah gitu ya. tapi harus Mm-mm. ada huruf nafinya. Seperti amaro alla ta'budu la alla. Ya kan? Allah Ta'ala Hmm. memerintahkan Allah ta'budu untuk tidak menyembah, kalian tidak menyembah kecuali illa iyahu, baru iyahu setelah illah. Oke, kalau nggak ada illahnya maka dia sebenarnya fi dhamir munfasilnya selalu didahulukan. Insya Baik, Allah bisa baik. difahami ya. Insya Allah Mbak Jazakallah khair. Oke. Jazakumullah khairan kasiron, mungkin sampai di sini dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Sebentar, saya foto sebentar. Yang PR-nya tadi tolong dikerjakan ya. Baik, Mbak, insya Allah. Pertama tadi diganti yang tadi, yang yahtarimu at-tullabah. Oke, yahtarimu at-tullabu, misalnya al-muallimata. eh al-muallimatanya itu kan iyaha. Oke, rubah semuanya bisa iya diganti. Iyahu, iyahuma, kayak gitu. Nggak apa-apa juga. Bisa difahami ya? Baik, Mbak. Berarti yang tadi diganti, yang didahulukan itu ya, Mbak. Iya, Domir iya, munfasil ya. iya. Terus Iya, baik. dipraktekkan ke domir yang lainnya juga. Ada iya, Oh, iya, huma, kayak gitu. iya. Siap, insya Allah. Baik. Ya, jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khairan.